9 tanda kenabian yang menunjukkan musim terobosan Anda telah tiba. Shalom, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Selamat datang dalam perjalanan rohani yang penuh kuasa ini, di mana kita akan menjelajahi tanda-tanda kenabian yang menunjukkan bahwa musim terobosan Anda sudah dekat. Tuhan sedang bergerak dalam hidup Anda, dan tanda-tanda ini adalah penunjuk jalan ilahi yang mengarahkan Anda menuju tujuan yang telah Dia tetapkan. Dengarkan dengan hati terbuka dan iman yang teguh, karena ini adalah konfirmasi bahwa Anda berada di ambang sesuatu yang besar. Mari kita telusuri 9 tanda kenabian ini yang akan menguatkan Anda untuk melangkah maju dalam rencana Tuhan. Tanda pertama, orang meninggalkan hidup Anda. Ketika orang-orang keluar dari hidup Anda, entah karena pengkhianatan, konflik, atau perpisahan, itu bukan selalu kerugian bagi Anda. Terkadang, merekalah yang kehilangan. Bukan Anda. Kejadian 12:1-4. Dalam kisah Abraham, Tuhan memanggilnya sendirian. Tetapi Abraham membawa Lot. Tuhan tetap diam sampai Lot berpisah dari Abraham. Kejadian 13:14. Setelah perpisahan itu, Tuhan berbicara dan menjanjikan tanah yang luas kepada Abraham. Jika Anda merasa tidak lagi mendengar suara Tuhan, mungkin Anda dikelilingi oleh Lot dalam hidup Anda, orang-orang yang tidak selaras dengan panggilan Tuhan. Ketika mereka pergi, itu adalah tanda kenabian bahwa musim baru telah tiba. Tuhan sering menghapus orang-orang tertentu untuk membawa Anda ke tingkat berikutnya, sekaligus mengutus orang baru untuk mendukung Anda. Jadi, jangan berpegang pada mereka yang pergi. Percayalah bahwa Tuhan sedang mengatur jalan Anda menuju terobosan. Yesaya 43:19. Tanda kedua, dorongan kuat untuk berdoa. Tanda kedua adalah ketika Anda merasakan dorongan tak tertahankan untuk berdoa, seolah Roh Kudus mendorong Anda. Roma 8:20-6-27. Tiba-tiba, Anda terbangun antara pukul 03:00 hingga 05:00 pagi, tanpa alasan jelas. Ini bukan kebetulan. Tuhan membangunkan Anda untuk berdoa. Namun, banyak yang menyia-nyiakan momen ini dengan bermain ponsel, menonton film, atau memikirkan hal-hal yang tidak bermanfaat. Ketidaktahuan Anda bisa menghambat terobosan. Saat Anda terbangun tanpa alarm pada jam-jam ini, bersyukurlah. Itu adalah tanda kenabian bahwa Anda berada di musim terobosan. Tuhan mempercayakan Anda dengan takdir keluarga atau generasi Anda. Doa Anda bisa membalikkan rencana musuh. Yehezkiel 20:2-30. Jika Anda terus menolak dorongan ini, Anda mungkin menunda terobosan, bukan hanya untuk Anda, tetapi juga untuk orang-orang yang terhubung dengan Anda, seperti anak-anak Anda. Tuhan mendorong Anda karena Anda memegang kunci untuk terobosan mereka. Ambil kesempatan ini, berdoalah, dan masuklah ke dalam musim kemenangan Anda. Tanda ketiga, godaan yang kuat. Musuh tahu kapan terobosan Anda mendekat, dan dia akan mencoba menghentikannya dengan godaan. Matius 4:1-11. Ketika serangan langsung seperti fitnah atau jebakan gagal, musuh beralih ke godaan yang menargetkan kelemahan Anda. Satu keputusan salah bisa mengarahkan takdir Anda ke perbudakan rohani selama bertahun-tahun. Misalnya, 15 menit nafsu bisa berujung pada 30 tahun tanggung jawab yang tidak direncanakan. Setiap godaan memiliki agenda untuk mencuri terobosan Anda. 1 Korintius 10:13. Yesus sendiri menghadapi godaan dari iblis tepat sebelum memulai pelayanannya. Iblis menawarkan makanan saat Yesus lapar, menargetkan kebutuhan fisiknya. Musuh tidak akan menggoda dengan sesuatu yang tidak menarik bagi Anda. Dia memilih apa yang menggugah keinginan Anda. Jika Anda melewati godaan ini, Anda akan masuk ke terobosan Anda. Jangan tertidur secara rohani, bangun. Lawan godaan dan rebut kemenangan yang Tuhan sediakan. Tanda keempat, konfirmasi ilahi. Konfirmasi adalah tanda favorit bahwa terobosan Anda dekat. Tuhan mungkin memberikan mimpi kenabian yang menunjukkan kemenangan Anda, seperti mendaki gunung dan mencapai puncak, berlayar di laut yang tenang, memadamkan api, atau terbang tanpa sayap.
Yesaya 40:31. Terbang dalam mimpi bukan tentang kekuatan super, tetapi simbol kebebasan dan kemenangan atas rintangan. Mimpi tentang lebah yang tidak menyengat, madu, pemandangan hijau, air tenang, atau telur utuh, bukan pecah atau busuk adalah tanda terobosan. Seringkali financial. Selain mimpi, Tuhan bisa mengutus hambanya nabi, pendeta, atau hamba Tuhan untuk menyampaikan pesan langsung, seperti terobosanmu sudah dekat, atau musim kemenanganmu telah tiba. Amos 3:7. Baik melalui mimpi, nubuat, atau deklarasi dalam ibadah. Konfirmasi ini adalah penegasan bahwa Tuhan sedang mempersiapkan Anda untuk langkah berikutnya. Perhatikan dan sambut dengan iman. Tanda kelima, merasakan dan mengetahui secara batin. Anda merasakan dan mengetahui secara batin bahwa sesuatu yang besar akan terjadi. Yohanes 16:13. Ini adalah tanda kuat, terutama bagi mereka yang peka secara rohani. Setiap tulang, serah, dan sel dalam tubuh Anda seolah berteriak, "Ini musimku." Anda yakin tanpa keraguan, dan tidak ada yang bisa menggoyahkan keyakinan ini. Saat Anda merasakan ini, penting untuk merenung, berdoa, dan memasuki meditasi rohani. Tanda ini sering disertai dorongan luar biasa untuk memberi, mengosongkan lemari Anda, membantu orang lain, atau berbagi dengan sukacita. Pemberian ini bukan kebetulan. Itu adalah tanda bahwa Anda membuka ruang untuk berkat yang lebih besar. Lukas 6:38. Tuhan sedang mengubah Anda menjadi karya agungnya, dan terobosan Anda sudah di depan mata. Teruslah memberi dengan iman, karena itu adalah kunci menuju kelimpahan. Tanda keenam, melihat angka kenabian. Ketika terobosan Anda mendekat, Tuhan sering memberikan angka kenabian sebagai simbol rohani. Dalam tradisi Ibrani, huruf dan angka saling terhubung, dan angka memiliki makna mendalam. Bilangan 14:14. Alkitab penuh dengan angka kenabian 12 suku Israel, 12 Rasul, 12 gerbang di Yerusalem baru. Wahyu 21:12. Anda mungkin terus melihat angka tertentu di ponsel, atau tempat lain, seperti centang dici, Lembajar, atau 444, pada waktu yang tepat. Ini bukan kebetulan, tetapi tanda kenabian bahwa Tuhan sedang berbicara. Angka-angka ini adalah simbol rohani yang menegaskan bahwa Anda berada di jalur terobosan. Jangan anggap remeh. Berdoalah dan cari hikmat Tuhan untuk memahami pesannya. Angka kenabian adalah pengingat bahwa Tuhan mengatur waktu dan musim Anda dengan sempurna. Tanda ketujuh, tantangan dan badai. Tantangan yang tiba muncul adalah tanda bahwa Anda berada di tengah-tengah perjalanan menuju terobosan. Markus 4:35-41. Yesus menghadapi badai besar saat menuju Gadara untuk membebaskan seorang yang kerasukan. Badai itu muncul untuk mendorongnya kembali, tetapi Yesus tetap melaju. Demikian pula, ketika Anda menghadapi masalah keuangan, pernikahan, atau pekerjaan setelah menerima janji Tuhan, itu adalah tanda bahwa Anda berada di tengah jalan, bukan di tempat awal atau tujuan akhir. Musuh menggunakan tantangan untuk membuat Anda merasa mustahil maju, mendorong Anda kembali ke zona nyaman. Misalnya, setelah nubuat tentang keuangan, Anda mungkin menghadapi kesulitan finansial. Setelah janji tentang pernikahan, konflik mungkin muncul. Jangan mundur. Percayalah pada Tuhan dan maju dengan iman. Karena tantangan ini adalah tanda bahwa terobosan Anda dekat. Tanda ke-8, merasa telah melampaui tempat Anda. Ketika Anda merasa tidak lagi cocok dengan tempat, musim, atau pekerjaan Anda saat ini, itu adalah tanda kenabian bahwa Tuhan sedang mempersiapkan Anda untuk tingkat berikutnya. Filipi 3:13-14. Anda mungkin merasa, saya tidak termasuk di sini, meskipun Anda sendiri yang memilih tempat itu. Ini adalah dorongan rohani yang menandakan bahwa waktu Anda untuk berpindah telah tiba, mungkin dari apartemen kecil ke rumah yang lebih besar, dari pekerjaan biasa ke panggilan yang lebih besar,
Jangan biarkan rekening bank atau logika dunia menghentikan Anda. Percayalah pada Tuhan untuk peluang tak terduga dan koneksi ilahi. Dorongan ini adalah panggilan Tuhan untuk melangkah ke dalam kelimpahan yang Dia sediakan. Tanda ke-9, penolakan tanpa alasan. Penolakan yang tidak masuk akal adalah tanda bahwa Tuhan sedang mengarahkan Anda, seperti Yusuf yang ditolak oleh saudara-saudaranya, namun diarahkan ke tahta Mesir. Kejadian 37:8. Tidak setiap penolakan adalah kerugian. Seringkali itu adalah penyertaan Tuhan. Mazmur 118:22. Yesus, batu penjuru, ditolak oleh pembangun, namun menjadi dasar iman kita. Jika Anda menghadapi penolakan tanpa sebab, jangan mencoba meyakinkan orang untuk menerima Anda, kecuali Roh Tuhan memimpin. Penolakan ini adalah cara Tuhan mengarahkan Anda ke tempat yang telah Dia tetapkan. Jangan biarkan musuh mencuri perhatian Anda dengan penolakan. Biarkan Tuhan memberikan arahnya. Setiap orang besar yang dipilih Tuhan menghadapi penolakan. Dan jika Anda tidak siap menghadapinya, Anda belum siap digunakan Tuhan secara penuh. Penutup dan seruan. Saudara-saudari, 9 tanda ini orang-orang yang pergi. Dorongan untuk berdoa, khodaan, konfirmasi ilahi, dan lainnya adalah penunjuk jalan kenabian bahwa terobosan Anda sudah dekat. Tuhan sedang bekerja, mengatur musim Anda untuk kemenangan. Pengkhotbah 3:1. Jangan mundur saat menghadapi tantangan atau penolakan. Percayalah bahwa Tuhan sedang membawa Anda ke tingkat berikutnya. Berdoalah, tetap setia, dan berjalanlah dalam iman. Karena terobosan Anda bukan hanya untuk Anda, tetapi untuk generasi yang terhubung dengan Anda. Bangkitlah, saudara-saudari, dan rebutlah apa yang Tuhan telah janjikan. Shalom.